Pengertian senam irama. Senam irama merupakan salah satu cabang dari olahraga senam artistik, yaitu seseorang atau kelompok memperlihatkan koreografinya yang menyatu dengan akrobatik, tari modern, dan balet atau senam yang tanpa alat bantu seperti bola, tali, gada, dan simpai. Senam irama adalah senam yang dipertandingkan dalam suatu olimpiade dan juga senam irama internasional. Senam aerobik seperti senam yang dilakukan untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Dalam senam tersebut, peserta atau kelompok melakukan gerakan senam dengan dipandu oleh pemandu senam. Dari dulu, senam irama tersebut kebanyakan dilakukan oleh perempuan saja, dan Jepang mempelopori untuk putra juga diikutsertakan. Meski hal tersebut hanya dilakukan di negara bunga sakura saja, senam irama didominasi oleh perempuan saja karena senam tersebut tercipta di Eropa oleh pakar di bidang seni. Perkembangan dari senam irama banyak mengambil gerakan dari balet, yang pada waktu itu balet identik dengan perempuan. Oleh karena itu, senam irama yang pada awalnya dilakukan oleh perempuan sekarang menjadi identik dan menjadi olahraga perempuan yang sudah menjadi tradisi. Jenis-jenis senam irama. Di dalam ajang internasional, senam irama dibagi menjadi dua jenis kategori yang dipertandingkan, yaitu kategori individu dan kelompok. 1. Individu. Senam irama yang dilakukan oleh satu orang atlet saja yang memperlihatkan koreografinya menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. 2. Kelompok. Senam irama kelompok berbeda dengan senam irama individu. Di dalam senam irama, kelompok atlet menggunakan salah satu jenis alat saja atau beberapa jenis alat bantu untuk memperlihatkan koreografinya. Prinsip senam irama. 1. Irama. Sesuai dengan namanya, irama dalam senam adalah hal yang sangat penting. Irama tidak selalu tentang musik, tetapi saat ritme tubuh melakukan suatu gerakan, yaitu saat atlet senam bergerak dengan menggunakan tempo cepat dan saat lambat dan sedang beragam jenis mobilitasnya dan levelitas tubuhnya. Musik dalam hal tersebut bisa memberikan bantuan atau nuansa untuk penghayatan atlet dalam gerakan tubuhnya yang dekat kaitannya dengan persoalan gerak dan juga emosi. 2. Kontinuitas gerak. Kontinuitas gerak dengan rangkaian gerak yang bersatu dalam koreografi senam irama yang dipertandingkan. Gerakan dalam senam irama tidak terbentuk dari penggabungan beberapa jenis gerakan. Rangkaian gerak tersebut tercipta dari konsep yang kuat dan juga gagasan teatrikal. Kontinuitas gerak koreografi tersebut seperti mengalir dan membawa kisah yang disampaikan oleh gerakan tubuh. 3. Fleksibilitas tubuh. Fleksibilitas tubuh juga sangat berperan dalam senam irama. Fleksibilitas yang dimaksud merupakan keahlian tubuh dalam melakukan dan menciptakan berbagai jenis menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Walaupun sudah menjadi atlet senam profesional, tidak akan pernah selesai dalam melatih fleksibilitas tubuhnya. Macam-macam senam irama. 1. Senam ritmik dengan alat pita. Pada jenis senam tersebut, masing-masing dari atlet diperbolehkan untuk menggunakan alat, yaitu pita, yang dimainkan oleh berbagai jenis gerakan, gaya, dan cara. Contohnya putaran kecil berpola, putaran besar, dililit ke tubuh lalu dilepaskan lagi, dilempar, dan masih banyak lainnya. 2. Senam ritmik dengan alat bola. Kalau bola yang digunakan oleh atlet yang perform seorang diri atau individu, maka hanya satu bola yang digunakan dalam pentasnya. Walaupun begitu, di dalam pentas, atlet hanya boleh memakai satu bola yang digunakan oleh setiap orang. Tetapi satu atlet boleh bermain lebih dari satu bola, yaitu dengan cara menggunakan bola temannya. Bola tersebut bisa dimainkan dengan cara digelindingkan, dilempar, dan juga berbagai macam jenis gestur atau gerakan dan lain-lain. Saat gerakan semakin sulit, maka poin yang didapatkan juga akan semakin tinggi. 3. Senam ritmik dengan alat tali. Penggunaan tali pada senam ritmik hampir sama dengan menggunakan pita, yaitu bisa digunakan dengan berbagai gaya dan gerakan. 4. Senam ritmik dengan alat berupa simpai. Simpai sering digunakan dalam senam ritmik dengan cara dilempar dan ditangkap dengan berbagai cara atau bisa juga dengan diputar di berbagai bagian tubuh dan gestur tubuh tertentu, seperti diputar pada pergelangan tangan dan atlet juga memutar tubuh yang bertumpu pada satu kaki. 5. Senam ritmik dengan alat gada. Setiap atlet senam ritmik akan memegang gada dua buah yang bisa dipegang satu ataupun dua tangan. Gada tersebut dimainkan seperti dilempar dan bagian tubuh mengikuti berbagai jenis gerakan dari yang sulit sampai yang susah. Unsur-unsur senam irama. Berikut adalah unsur dasar dalam senam ritmik yang wajib dikuasai oleh atlet senam ritmik, yaitu kekuatan. Kekuatan adalah suatu pondasi bagi atlet senam ritmik. Tanpa adanya kekuatan yang bagus, tentu saja akan mustahil untuk para atlet senam ritmik melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Selanjutnya, kelenturan. Kelenturan adalah salah satu
hal yang utama dalam senam ritmik, karena bagaimanapun senam ritmik sangat kental dengan nuansa balet dan akrobatik. Karena balet dan akrobatik memperlihatkan gerakan lentur dan gestur-gestur tubuh yang diikuti oleh persendian ekstrim dan lekukan-lekukan tubuh. Selanjutnya, keseimbangan. Keseimbangan juga adalah salah satu hal yang penting dalam senam ritmik yang berguna untuk melangsungkan koreografi gerakan. Keseimbangan dibutuhkan pada saat gerakan-gerakan yang sulit seperti berputar dengan satu kaki dan menangkap bola. Selanjutnya, keterampilan. Salah satu yang dinilai adalah daya kreativitas atau keterampilan senam yang menciptakan suatu koreografi gerak. Pada umumnya di perlombaan senam irama, banyak variasi gerakan akan mendapat lebih banyak nilai, apalagi di saat atlet bisa menciptakan gerakan baru yang mempunyai nilai keindahan dan gerakan yang sulit. Selanjutnya, ketepatan. Ketepatan irama yang baik saat dibutuhkan pada senam irama, karena sang atlet tidak hanya menghitung pola langkah pada tempatnya, dan juga tidak menghitung alat waktu dilempar dan untuk ditangkap kembali, tetapi harus seirama juga dengan musik yang mengiringi gerakannya. Selanjutnya ada keluasan. Keluasan memperlihatkan bahwa seberapa dalamnya latihan yang sudah dilalui, karena keluasan tersebut hanya bisa diperoleh dengan cara koreografi yang sudah disusun dan latihan yang teratur. Keluasan tersebut membutuhkan improvisasi pada waktu performanya berlangsung. Keluasan yang dimaksud tersebut tidak hanya dari bagian tubuh saja, tetapi juga respon yang dilakukan dalam berbagai hal yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada keindahan. Keindahan adalah salah satu poin yang terpenting karena senam ritmik terlahir dari wilayah pertunjukan dan salah satu elemen yang utama di dalam senam irama. Gerakan inti senam irama. Gerakan inti di dalam senam irama adalah gerakan-gerakan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pemain senam. Dari gerakan tersebut, kemudian bisa menciptakan irama dan koreografinya sendiri. Dalam gerakan dasar tersebut, terdapat 3 gerakan dasar yang harus dimiliki, yaitu gerakan senam lantai, gerakan akrobatik, dan gerakan tari seperti balet khususnya. Berikut adalah beberapa jenis gerakan senam yang harus dikuasai oleh atlet senam irama. Gerakan roll depan dan belakang baik dimulai dari bawah atau dari posisi berdiri. Gulingan yaitu seperti gerakan roll tetapi menggunakan punggung sebagai tumpuan pada lintasan bisa depan, belakang, dan samping. Split samping dan depan dengan posisi split dan duduk dengan posisi berdiri. Kayang, salto depan atau belakang, handstand, meroda, headstand, sikap lilin, senam kelenturan, gerakan dasar tari balet, gerakan dasar pada sikap senam yoga. Alat senam irama. Alat yang bisa digunakan dalam senam irama yang sesuai dengan peraturan Federation Internationale de Gymnastique atau FIG, ada beberapa alat yaitu seperti pita atau ribbon, bola atau ball, tali atau rope, simpai atau hop, gada atau klub. Berikut penjelasan tentang alat-alat senam irama. Yang pertama, pita atau ribbon. Pita yang digunakan dalam senam irama dibuat dari bahan halus seperti kain, satin, dan diberi tongkat pendek dengan ukuran diameter 1 cm dan panjang 35 cm. Tongkat tersebut terbuat dari plastik atau kayu dengan warna yang sesuai seperti warna pita. Pita memiliki ukuran panjang 5 meter untuk junior dan 6 meter untuk senior. Lebar dari pita yaitu 4-6 cm dengan berat 35 gram. Pita tersebut bisa dimainkan dengan cara putaran, diayunkan, spiral, dan masih banyak lainnya. Pita tersebut mengiringi gerakan dari atlet senam. Saat melakukan koreografinya, atlet senam tersebut tidak boleh menjatuhkan stick dan membuat pita kusut atau terlilit. 2. Bola atau ball. Bola yang digunakan dalam senam irama memiliki ukuran diameter 18-20 cm. Bahan dari bola tersebut biasanya dari karet atau plastik dengan berat bola 4000 gram. Bola tersebut bisa dimainkan dengan cara dilempar, dipegang, atau digelindingkan dengan variasi atau pada permukaan tubuh. Bola tersebut tidak boleh sampai jatuh ke lantai saat melakukan koreografinya. Yang ketiga, tali atau rope. Tali yang digunakan dalam senam irama dibuat dari bahan yang halus dan nyaman untuk dipegang oleh atlet senam. Tali tersebut biasanya terbuat dari serat sintetis, diberi warna yang sesuai dengan kostum pesenam yang menarik. Panjang dari tali tersebut disesuaikan dengan postur tubuh pesenam tersebut, yaitu dengan cara menginjak tali, lalu kedua ujungnya diukur dari ujung sampai bahu pesenam.
Tali tersebut bisa dimainkan dengan cara seperti diayunkan membentuk lingkaran, skipping, dilempar, dan lain sebagainya. Tali tersebut tidak boleh sampai jatuh ke lantai secara tidak sengaja atau di luar konsep pada waktu melakukan gerak akrobatik. 4. Simpai atau hop. Ukuran dari simpai yang boleh digunakan yaitu dengan diameter 51-90 cm dengan berat minimal 300 gram. Simpai biasanya terbuat dari bahan kayu atau plastik. Warna dari simpai tersebut bisa natural atau bisa juga disesuaikan dengan kostum atlet senam. Simpai bisa dimainkan dengan cara dilempar lalu ditangkap kembali, dilempar, diputar dengan lengan, dada, leher, dan juga pinggul. Dan masih banyak gerakan yang sudah pernah dilakukan oleh atlet-atlet senam. Tujuan senam irama. Tujuan yang utama dari senam irama adalah mendapatkan skor yang sempurna untuk memenangkan pertandingan. Selain itu, umumnya koreografi senam adalah tujuan tersendiri yang berguna untuk menghibur dan membuat penontonnya terkagum saat melihatnya. Senam irama tersebut membutuhkan ketahanan fisik yang kuat dan juga kreativitas para atlet untuk dipertandingkan. Dalam satu sisi, para atlet senam harus disiplin untuk membuat atlet senam terus tergerak untuk melewati batasan-batasan tubuhnya. Semakin sulit dari gerakan yang dilakukan, maka menandakan sedalaman latihan yang sudah dilakukannya sebelumnya. Biasanya, atlet senam tersebut akan mendapat kepuasan yang besar saat melewati batas dari dirinya sendiri dan bisa menciptakan gerakan baru atau melakukan gerakan yang sulit. Manfaat senam irama. Salah satu dari efek senam irama adalah menjadikan tubuh atlet terjaga kesehatannya dan kebugarannya. Selain itu, tubuh atlet juga terjaga proporsinya, tegap, siap, fleksibel, ramping, luas, dan penuh dengan energi. Selain itu, manfaatnya juga bisa membuat penonton senam kesenangan tersendiri. Dan juga bisa mengajak sendiri penonton untuk melakukan olahraga. Setiap gerakan koreografi senam memiliki fungsi referensi dan pengetahuan tentang gerak tubuh. Hal tersebut penting karena menjadi pondasi penciptaan gerak baik dalam disiplin senam irama, senam lantai, dan juga seperti sirkus akrobatik atau tari. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do. Prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Oh, we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go, and you say that's so. Rasane wong lanang
Dan jangan lupa untuk subscribe channel